Haleluya, anak-anak muda deh jadi. Anak-anak muda puji Tuhan, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom guys, yes. Belum semuanya, saya mau salam dulu studio 8, studio 3, studio 5. Shalom guys, yes. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Boleh kasih tos kiri kanan Bapak Ibu. Katakan kamu ganteng atau cantik hari ini. Ayo bilang. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara jomblo pegang tangannya. Sekaligus pegangan tangan. Sekaligus doa dalam hati. Bilang sama orang tersebut yang kupegang jadi milikku katanya saudara. Coba yang jomblo boleh angkat tangan lu yang jomblo. Ayo jangan malu-malu, ini waktunya menyatakan dirimu. Ayo. Oke jomblo angkat tanganmu, angkat tangannya jomblo semua. Tinggi-tinggi oke, jangan turun dulu oke. Nengok kiri kanan. Bilang kamu jomblo, iya. Aku juga. Saya berdoa berangkat single pulang ganda campuran. Pokoknya larangan cuma satu, jeruk sama jeruk nggak boleh Bapak Ibu ya. Pokoknya harus Adam dan Hawa. Sebelum saya khotbah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja yang luar biasa ini. Sahabat saya, teman saya, jauh lebih muda dari saya tapi dipakai Tuhan luar biasa. Let's give it up, kasih tepuk tangan untuk Pastor Andrew. Gunawan lebih dahsyat lagi dong, luar biasa. Masih 27 tahun bersama dengan istri tapi Tuhan pakai luar biasa. Tadi malam gedung ini belum ada Bapak Ibu. Pastor Andrew bangun dari tadi malam Bapak Ibu. Jadi bukan hanya candi yang dibangun tapi bioskop ini juga dibangun Bapak Ibu. Saya baru pertama kali, dulu pernah tapi baru pertama kali khotbah di bioskop rasanya mau nonton film Bapak Ibu ya. Biasanya ini ada Avenger di sini Bapak Ibu. Nah kita akan belajar tadi di jam 8 pagi saya membahas mengenai bagian yang pertama tentang Our God is Alive. Dan yang jam 10 saya membahas mengenai poin yang kedua. Dan yang terakhir kita akan membahas pada bagian akhir ini Our God is Alive. Colek kiri kanan saudara, Tuhan kita sudah bangkit bos, bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, jangan muram lagi mukamu, bilang saudara. Amin. Saudara jangan takut lagi, Tuhan kita sudah apa? Bangkit. Yang paling ditakuti oleh manusia kematian. Makanya saya mau bilang ketika Yesus bangkit dari kematian, kematian tidak lagi menakutkan. Bagi orang percaya kematian adalah tutup mata di bumi, buka mata di surga. Ciluk, ba. Ada yang mau mati hari ini? Oh enggak ada saudara ya. Saya berdoa saudara semua panjang umur. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Yang sudah di sana, sampai di luar itu. Wah puji Tuhan. Wahyu 1, 17, 18 yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Ketika tersungkurlah aku sama seperti orang yang apa? Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata apa? Jangan takut, aku adalah. Dan yang ayat yang ke-18 kasih keras suaramu dan aku telah. Namun lihatlah aku hidup sampai aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bilang kiri kanan saudara jangan takut. Bilang sama yang baru ngomong, muka kamu kelihatan takut, bilang saudara. Jangan takut apapun yang saudara takuti hari ini. Kabar baik dari mimbar yang kudus ini, Yesus sudah bangkit. Saya ulang lagi, Yesus sudah bangkit. Alkitab katakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu awal saudara dan dia juga tahu ending saudara. Kalau Tuhan tahu bagaimana hidup kita berjalan. Kalau Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama hidup kita. Kalau Tuhan tahu siapa yang akan bangkit menyerang kita. Siapa yang akan memfitnah kita. Tuhan tahu kehidupan kita. Alkitab katakan tidak satu sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Hari ini mungkin hidupmu kelihatannya gak menyenangkan. Hari ini mungkin hidupmu kelihatannya tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin hari ini engkau menatas dan berkata, Pak Pendeta, saya sedang melewati lembah kekelaman. But it's okay. But it's okay. Kalau saudara terus maju sama Tuhan, jalan sama Tuhan, setia sama Tuhan, maka engkau akan melihat lembah kekelaman Tuhan ubah menjadi lembah kesaksian. Amin. Dari mana kita tahu Tuhan baik? Ketika kita punya masalah, Tuhan kasih jalan keluar. Dari mana kita tahu dia Yehova Rafa yang menyembuhkan kita. Ketika dokter bilang kita sakit, Tuhan kasih kesembuhan. Saya pernah bilang sama saudara ketika saya menikah, istri saya kami lakukan general check up.
Kami lakukan general check up dan ketika dites general check up, saya kira istri saya sakit-sakitan. Karena dia TBC pada masa itu. Saya kira saya baik-baik aja. Ketika istri saya dicek, dibuka, istri dokter bilang, oh ibu mah baik-baik aja sehat. Tapi ketika ke saya, dikasih datanya, dia begini. Kan nyebelin. Udah tarik nafas, apa maksudnya nih si lapet satu ini? Itu yang ketawa rumah lama itu. Yang tepuk tangan sama juga itu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu apa arti lapet itu. Hanya limited edition. Iya, ketika saya tes saudara, dokter bilang Bapak gak bisa punya anak. Saya punya sperma di bawah 2%. Saya keluar dari rumah sakit, saya bilang sama istri saya panggilnya hantu handuk. Saya bilang sama dia, Beb, masih nungguin lucu kan? Apalagi nih. Saya bilang sama dia, Beb, gimana menurut kamu? Dokter bilang aku gak bisa punya anak. Saya mau tadi bilang apa sama saya, dia tatap saya tatap dia. Kita tatap-tatapan ya. Dia bilang gini sama saya, kamu kayaknya punya iman. Kan kamu pendeta. Ada mukjizat di dalam cinta. Itu yang wawe jomblo itu. Berapa bulan kemudian saya dikasih anak 1. Berapa tahun kemudian dikasih anak 2. Dan saya mau bilang, mau nego sama dia. Gimana kalau anak kita 12 suku Israel? Dia bilang emang gue kucing katanya. Ya. Dari mana kita tahu Tuhan itu besar? Ketika masalah besar datang sama kita. Kekristenan kalau gak punya masalah bukan kekristenan. Kekristenan kalau gak pikul salib bukan kekristenan. Kalau hari ini saudara sedang berada dalam padang gurun. Saudara lihat teman-temanmu, kok dia baik-baik aja sih Pak, kok cuma saya padang gurun. Berarti saudara masuk dalam bilangan orang-orang elitnya Tuhan. Ya. Kalau di sini amin, gak punya masalah, Tuhan kok gini banget sih Tuhan sih. Kalau saudara diizinkan melewati lembaga kekelaman dan orang lain enggak, berarti saudara dipilih Tuhan karena engkau masuk dalam kalangan, bilangan orang-orang elitnya Tuhan. Enggak semua orang jadi jenderal. Enggak semua orang jadi orang besar. Enggak semua orang jadi orang hebat. Kalau hari ini prosesmu berbeda dengan orang lain, jangan marah. Bilang thank you God, kamsahamnida. Sarangeo. Bilang thank you so much Tuhan, aku yang dipilih bukan orang lain. Terima kasih Tuhan, aku yang dipilih untuk melewati dapur perapian ini. Terima kasih Tuhan, yang orang lain Tuhan biarkan, tapi saya diproses demikian rupa. Walaupun sakit, walaupun harus menangis, tapi aku tahu pasti ujungnya manis ikut Tuhan. Pasti ujungnya indah ikut Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita katakan aku memegang segala kunci. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tenang, ending dari hidup orang percaya pasti mukjizat. Ending dari hidup orang benar pasti pertolongan. Ending dari mereka yang menaruh harapannya sama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Daud mengatakan dengan sangat boldly, dengan sangat berani. Dia bilang gini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Namun tidak pernah aku lihat anak-anak keturunan orang benar meminta-minta roti. Daud punya iman, hari ini punya iman. Kalau engkau mengandalkan Yesus, berharap sama Yesus, menaruh imanmu sama Yesus, siapapun boleh menghadapi saudara. Tapi saudara lebih hebat dari musuhmu, lebih kuat dari masalahmu. Engkau akan melihat kemenangan dari Tuhan, lebih dahsyat lagi dong tepuk tangannya. Amin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar. Apa yang Yesus lakukan? Semua pendiri agama punya tanggal lahir. Semua pendiri agama punya tanggal kematian. Hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Hanya Yesus yang kuburnya kosong. Semuanya ada. Hanya Yesus yang mengalahkan maut. Hanya Yesus yang turun maut. Bangkit memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Apalagi yang kau takuti Pak? Apalagi yang kau khawatirkan Bu? Young people, anak-anak muda, angkat kepalamu. Jangan tinggi-tinggi sombong nanti. Angkat kepalamu. Kamu punya Tuhan. Kamu punya Tuhan. Saya ketika masa muda saya SMA, saya jadi SPB, Sales Promotion Boy. Bagi-bagiin selebaran. Kadang-kadang ketemu sama teman-teman yang orang kaya. Kemana-mana naik mobil, naik motor. Saya kemana-mana naik Mercy. Bus. Yang jendelanya banyak itu. Teman nanya, naik apa lo? Mobil? Enggak.
Motor, enggak. Apa? Awan Kinton. Dragon Ball. Mama saya bilang, jangan malu kamu miskin. Yang penting kamu bukan maling. Jangan malu kamu susah. Yang penting kamu gak curi. Mama doa, kamu dipakai Tuhan lebih hebat dari orang yang punya papa. Lebih hebat dari orang yang kaya. So hari ini, anak-anak muda, I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Bangkit, percaya. Tuhan gak pernah berhutang sama orang benar. Tuhan gak pernah berhutang sama orang percaya. Mari kita akan belajar hari ini. Apa yang Tuhan berikan ketika dia bangkit dari kematian. Yang pertama Tuhan memberikan. Yang pertama mari kita lihat saja saudara poin yang kedua saja. Yang kedua Tuhan memberikan rencana Tuhan yang besar sama saudara. Dia memberikan rancangan yang luar biasa. Dia memberikan kuasa untuk saudara menghadapi masalah dalam hidup ini. Sama-sama bilang sama saya di dalam Yesus. Aku lebih daripada pemenang. Kalau saudara cari di kamus bahasa Indonesia tidak ada kalimat lebih daripada pemenang. Karena kamus bahasa Indonesia nggak ngerti yang ada cuma pemenang. Tapi lebih daripada pemenang, izinkan saya menjelaskan seperti ini. Lebih dari pemenang, saudara tahu Chris John? Nggak tahu? Jualan soto di bawah. Soto Chris John. Dia petinju. Saudara nggak ngerti gini-gini aja. Walaupun nggak ngerti. Dia petinju saudara, dia yang latihan, dia yang bonyok, dia yang habis. Selesai dari tandingan dia menang, dia dapat piala, dia dapat uang. Yang menunggu di rumah istrinya, mana Pak? Yang bonyok siapa? Yang latihan siapa? Yang hancur mukanya siapa? Yang dapat uangnya siapa? Makanya istri-istri kok lebih daripada pemenang. Ya. Tepuk tangan wanita semua itu pasti. Ya. Di dalam Yesus. Kita memiliki kuasa yang sangat besar atas masalah hidup kita. Saya selalu bilang sama saudara. Selama air tidak masuk ke dalam kapal. Maka kapal akan dapat menghadapi samudra. Tapi ketika air mulai masuk ke dalam kapal. Maka kapal itu akan apa? Selama Petrus look on Jesus. Mandang Yesus. Maka selama itu Petrus berjalan di atas kemustahilan. Tapi ketika Petrus mulai memandang masalah, maka Petrus mulai tenggelam. Pandang Yesus saja. Lihat Yesus saja. Imanmu di dalam Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita lihat firman Allah. Matius 28. Ayatnya yang kedua. Matius 28. Ayatnya yang kedua. Yuk mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, maka sebab seorang malaikat Tuhan apa? Dan datang ke batu itu dan apa? Menggulingkannya lalu apa? Sama-sama bilang sama saya, malaikat Tuhan turun. Sama-sama bilang sama saya, menggulingkan batu itu. Sama-sama bilang sama saya, duduk di atasnya. Malaikat Allah turun, menggulingkan batu, duduk di atasnya. Saudara pasti membayangkan bahwa ketika Yesus dikubur, Alkitab mengatakan misionaris pertama yang muncul melihat Yesus bukan para murid-murid, tapi para perempuan. Para ibu-ibu boleh bilang amin dulu. Yang pertama kali cari Tuhan itu bukan laki-laki, tapi siapa? Perempuan. Makanya saya produk dari seorang ibu yang berlutut. Mama saya berlutut cari Tuhan, mama saya SD aja gak lulus Pak. SD aja gak lulus Bu. Mama saya latar belakang bukan agama orang Kristen, agama seberang. Mama saya cuma punya Yesus. Mama saya pernah jadi OB, Tuhan saksi perkataan saya. Kalau saudara lihat saya hari ini nih, ganteng gini. Kalau mau muntah tahan. Itu karena mama saya yang berlutut. Bu. Kalau engkau berlutut buat suamimu Bu. Walaupun suamimu rada-rada oon. Suamimu berangkat kantor. Terus kau masuk kamar kau berlutut. Tuhan, suamiku oon Tuhan. Hari ini ada meeting Tuhan. Dia aja ngomong gak jelas sama gue Tuhan. Apalagi meeting Tuhan. Tolong Tuhan cocok mulutnya Tuhan. Tuhan, suami saya hari ini interview Tuhan. Gue tanya aja kadang-kadang gak nyambung Tuhan. Apalagi ditanya bosnya Tuhan. Ini saya tiru-tiru Om Johan nih. Tolong Tuhan. Apalagi kalau suamimu lagi susah cari kerja. Banyak ibu-ibu. Suami pulang kerja.
Dimarah-marahin. Dapat berapa Pak? Segini. Orang miskin. Nah, padahal suaminya. Bu, suamimu ke kantor. Jangan kau nonton Esmeralda. Tua banget saya ya. Esmeralda beda angkatan kita ini. Doa Bu, doa. Ada Om Yohan. Salam Om. Jadi ketahuan juru saya. Ya. Doa. Cari Tuhan. Bu, anakmu ke sekolah, kau doa. Baca Alkitabmu. Ketika Musa, bangsa Israel berperang. Ketika Musa angkat tangan, gambaran dari doa. Israel makin kuat. Tapi ketika Musa turun tangan, Israel makin lemah. Bu, kalau engkau berlutut berdoa bagi suamimu, bagi anakmu. Oh, suamimu walaupun rada-rada on, Tuhan bisa angkat tinggi-tinggi. Amin. Amin lu doa gak di rumah nanti? Ada kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Para wanita itu mungkin mereka berpikir, mereka berjalan. Anggap saja mereka dari Moi menuju ke Gading Nias. Santai ya, sabar ya. Ya. Gideon lover sabar ya, Gideon lover. Gak usah tepuk tangan, ini bingung mereka nih. Anggap aja kau jalan dari Moi, para ibu-ibu dia jalan. Itu batu gede banget, gimana gulinginnya? Siapa yang mau gulingin? Ada prajurit Romawi loh, badannya gede-gede. Kayak tukang pinjol. Itu gimana ya gulinginnya? Ya. Gimana cara ngegulingannya? Gimana caranya? Dan batu itu dicap oleh kerajaan Romawi. Artinya barang siapa yang membongkarnya. Pada masa itu Yesus viral. Seperti saya. Ya, viral. Tadi ada jemaat jam 8 pagi. Pak minta foto boleh? Oh boleh. Saya bilang jemaat rumah lama? Bukan. Jemaat GSJS? Bukan. Loh kok datang? Saya cari Bapak karena viral. Terus di tag with pendeta yang viral. Itu yang ketawa seneng banget tuh ketawa tuh. Yesus jalan, murid-murid jalan. Mereka cuma melangkah dengan iman. Jalan aja, jalan. Kadang-kadang bagian kita cuma perlu jalan. Kadang-kadang bagian kita cuma perlu melakukan. Buat apa? Doa. Bukan berarti doa gak bagus. Doa sangat powerful. Tapi kalau cuma doa, gak pernah melakukan bagian imanmu, buat apa? Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya udah kirim CV kemana-mana Pak Pendeta. Tapi saya gak pernah dapat panggilan. Saya tanya, kamu lulusan mana? SD. SD bukan berarti salah no. Bisa komputer? Gak bisa. Bahasa Inggris? Yes, no, I don't know. Bisa Pak. Gak, maksud saya begini, Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi saudara harus melakukan bagian saudara. Makanya ada istilah supranatural. Yang natural itu bagian kita Pak, bagian kita. Bagian kita bangun pagi, buka toko, melayani dengan benar. Bagian kita ke kantor, kerja dengan benar. Urusan berkat itu Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Apa yang kau gak bisa lakukan, serahin nama Tuhan. Amin. Banyak dari kita minta yang luar biasa. Minta yang supra dari Tuhan. Supranatural. Apa supranatural? Apa sih mukjizat? Kita dan Tuhan kerjasama. Itu mukjizat. Amin. Kalau cuma doa doang. Don't get me wrong, doa powerful. Saya percaya doa adalah senjata orang percaya. Doa adalah benteng orang percaya. Doa adalah napas orang percaya. Saya nggak ragukan itu doa very powerful. Tapi banyak orang Kristen cuman hebat di hari Minggu. Senin sampai Sabtu. Sembarangan hidupnya. Banyak orang Kristen, waduh kalau nyembah Tuhan, waduh geter. Anak kesetrum di belakang. Banyak orang Kristen, waduh kalau di gereja kutip ayat paling tapi kelakuan, ayo. Waktunya jadi Kristen yang dewasa. Ini yang di bawah saya baptisan Roh Kudus nih. Pak, udah kuyup nih Pak nih. Gak apa-apa, dari mimbar ini kok akan diselamatkan ini. Mau lagi, buah.
Supernatural, anak-anak muda pacaran nanti. Nanti ada anak muda baru SD berantem di Facebook. Kamu bisa gak sih berhenti kayak anak kecil? Ya, emang dia anak kecil lah, Pet. Dia berantem berdua aja deh. Wah. Bisa gak sih bersikap dewasa? Mau apa? Anak-anak muda pacaran nanti. Cari Tuhan. Tambah-tambahkan nilai dalam hidupmu. Jangan cuma hebat doa. Hebat melangkah. Hebat beriman. Tambahkan nilai. Kalau bahasa Inggris masih yes, no, I don't know. Belajar lagi, tambahin, maybe. Minggu depan tambahin lagi, which is. Tambah terus, belajar terus. Add value in your life. Tambahin terus. Setia sama Tuhan. Cari Tuhan. Saya percaya Pastor Andrew Gunawan gak akan dipercayakan jemaat tempat sebanyak ini. Kalau dia cuma berdoa doang. Tadi dia bilang sama saya, Pastor, saya dari jam 6 pagi, dari malam di sini. Ini bangku tadi gak ada. Gak ada bangku. Dia yang bawa bangku sendiri, dari Surabaya dia bawa. Suramadu dia berenang. Terus saya masih di sini. Ketika iman diaplikasikan, dijalankan, dikerjakan. Saya bilang sama Om Johan, Om, mau ketemu boleh enggak Om? Boleh. Ketemu, dia cuma ngomongin sama saya, maju gitu. Maju, jangan takut, maju. Saudara gak tahu kan? Saya cerita nih. Tapi Om, maju. Om, maju. Saya belum ngomong, udah maju. Gelap, tadinya gelap, gak tahu mau bikin apa. Gak tahu mau buat apa. Tapi puji Tuhan. Ketika kita melangkah, Tuhan kumpulin orang-orang untuk tolong kita. Untuk berkati kita. Yang penting hatimu jangan jahat. Saya ini bahan khotbah saya bukan ini. Tapi saya belajar untuk taat sama Roh Kudus. Saya tawanan roh. Kemana Roh Kudus tuntun saya akan ikut aja. Yang penting jangan jahat. Orang mau jahat sama saudara, urusan dia. Orang mau fitnah saudara, mau serang saudara, urusan dia. Yang penting hatimu benar. Karena kalau orang jahat sama saudara dan saudara tetap mengasihi orang itu, maka surga gak punya alasan untuk gak berkati saudara. Surga gak punya alasan untuk tolong saudara. Surga gak, tapi yang repot kan gitu. Orang jahat sama kita lebih jahat sama dia. Kan yang repot gitu. Orang sakiti kita sakitin dia balik. Kan yang repot gitu. Kita punya sikap berdasarkan sikap mereka. Kalau lo baik, gua baik. Kalau lo jahat, gua lebih jahat. Itu bukan anak Tuhan. No. Nah, kita bilang tampar pipi kiri. Wah, bagi orang Batak, Ambon, Manado. Wah. Sebelum DP tangan nyampe ini pipi, kaki so masuk. Nanya ngana Iya. Makanya saya mau bilang jaga hatimu. Jaga hatimu. Kau boleh gak pintar, tapi jangan busuk hatimu. Kau boleh bukan orang kaya, tapi jangan rusak hatimu. Yang repot, udah gak pintar, gak kaya, busuk lagi. Ya jangan ketawa, lu mikir. Kan lu orang biar aja pura-pura bego di sini. Yang repot begitu, maaf ya, kalau kau jahat sama orang dan kau nggak bertobat, orang itu berlutut minta sama Tuhan, tunggu tanggal mainnya di bioskop kesayangan Anda. Ya. Yang penting jangan jahat. Tapi Pak, saya baik sama dia Pak, ditusuk saya dari belakang, ampuni, doakan. Saya doakan Pak, biar cepat-cepat dipanggil Tuhan dia Pak. Orang baik, orang tulus, orang benar, ada aja jalannya. Saya orang lagi ya, tahan. Orang baik, orang tulus, orang benar, ada aja jalannya. Ada aja.
Pak, saya SD aja nggak lulus, cari Tuhan. Pak, saya nggak punya modal, cari Tuhan. Cari Tuhan. Om Yohan ajar saya, tengah malam Gideon, jam 2, you doa. Jam 12 you doa, sampai tetangga seberang bunyi. You duluin dia, doa. You cari Tuhan. Ya. Ketika batu itu disingkirkan, mereka melihat Yesus. Dan Alkitab mengatakan, hanya Petrus yang melihat ke dalam. Alkitab katakan ketika para wanita itu melihat Yesus bangkit, Alkitab bilang wanita langsung WA di grup. Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Para wanita WA di grup, Yesus so bangkit. Dijawab sama Petrus, OMG. Ya. Yesus bangkit. Hanya Petrus yang lihat ke dalam, yang lain enggak. Ketika Petrus naik ke perahu, Alkitab mengatakan Yesus bilang sama Petrus, tolakkan perahumu ke dalam. Karena ikut Tuhan gak bisa main di kedangkalan. Tahun ini, mereka yang kenal Tuhan hanya kata orang, guncang. Mereka ikut Tuhan cuma kata pendeta, guncang. Mereka yang hanya baca Alkitab berdasarkan tidak punya pewahyuan, guncang. Hanya orang yang dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, yang benar-benar main di kedalaman sama Tuhan, apapun badai kehidupan, dia tetap berdiri. Amin. Oh, ikut Tuhan pasti ada badai. Saudara mau tolak, mau suruh panggil, suruh pendeta di muka bumi supaya tolak, gak ada masalah. Gak mungkin. Saya berharap ikut Tuhan gak punya masalah, tapi kenyataannya punya masalah. Ada jemaat WA saya, Pak Pendeta, saya punya masalah, saya jawab gue juga. Terus mau apa lagi? Mau apa lagi? Kita juga punya. Pak Pendeta, saya gak punya uang. Saya bilang, udah saya doain you, abis itu you doain saya ya. Ini hidup bos, ini hidup bos. Kadang-kadang hidup ini, mohon maaf, iblis gak akan bermurah hati sama saudara. Mohon maaf, iblis gak akan tinggal diam. Dia paling benci, iblis benci banget sama Allah. Tapi iblis gak bisa ngapa-ngapain Allah. Bagaimana cara iblis menyakiti Allah? Iblis akan menyakiti yang paling dikasih oleh Allah siapa? Saudara dan saya. Tuhan tuh cinta banget sama kita. Makanya iblis akan lakukan, will do anything buat sikat kita. Makanya kalau saudara gak dekat sama Tuhan, hancur hidupmu. Berantakan. Apalagi kalau pahit. Apalagi kalau picik. Apalagi kalau orangnya suka SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Orang lain yang tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Baru tuh, pinjol tuh gue tahu tuh. Petrus main di kedalaman. Saya akan kasih beberapa kesaksian, saya nggak mau punya utang sama saudara. Bahwa Yesus sangat cinta sama saudara, bilang amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus sangat sayang sama saya. Mari kita lihat saudara beberapa fakta. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Ia sendiri. Supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi apa? Sebelum kita masuk bahas lebih dalam, perlu diingat bahwa kondisi Yesus pada masa ketika disalibkan sangat baik. Ia adalah tukang kayu. Kita mengatakan pekerjaannya sangat mengandalkan fisik. Lalu ia juga terbiasa berjalan kaki kemana-mana. Jadi kita perlu membayangkan bahwa stamina fisik Yesus sebaik orang-orang pada masa itu. Dan ketika dia mengalami penyiksaan, saudara perlu mengerti bahwa Yesus berkeringat darah saat berdoa di Getsemani. Istilah peristiwa ini disebut sebagai peristiwa hematohidrosis. Atau kejadian langka dalam medis di mana pembuluh darah kapiler yang terhubung dengan kelenjar keringat pecah. Sehingga merembes ke dalam keringat dan menjadi keringat darah. Ketika Yesus dibawa untuk diadil dari Getsemani ke Kayafas, ke Pilatus, back and forth. Dia berjalan kurang lebih 4 kilometer. 4 kilometer. Dari Kayafas ke Pilatus, bolak-balik, back and forth, 4 kilometer Yesus berjalan. Bayangkan dalam keadaan kurang tidur, dalam keadaan disiksa habis-habisan, dalam keadaan dimaki habis-habisan. Yesus menjadi contoh sama kita ketika dia masuk ke taman, ketika dia masuk ke Yerusalem, semua orang bilang Hosana, Hosana. Beberapa hari kemudian orang bilang Hosana sama dia berkata salibkan dia. Jadi jangan gampang terbuai kalau orang puji saudara. Karena bisa jadi orang yang puji saudara hari ini, besok akan bilang salibkan dia.
Bisa jadi orang yang hari ini dukung saudara, bisa jadi besok dia akan bilang tusuk itu orang. Hidup, ini hidup. Kalau saudara belum mengalami itu, tunggu tanggal mainnya. Karena pasti ketemu. Berikutnya lagi biar cepat saudara, dia dicambuk, ini cambuknya saudara. Cambuknya saudara, cambuk Yesus ujungnya begini. Agar ketika menyambuk badan Yesus, bukan hanya badannya luka, tapi dagingnya ikut terangkat. Dan Alkitab mengatakan dia dicambuk berkali-kali. Ototnya robek, punggungnya dicambuk, hancur. Tulang belakangnya saudara dihantam habis supaya dia gak bisa berdiri. Kurang tidur, berjalan, berjam-jam, bermalam-malam. Dan dihina sedemikian rupa. Bayangkan, raja segala raja diludahin bos. Cuy. Bayangkan pencipta dunia ini direndahkan sama yang diciptakannya. Bayangkan yang paling maha tinggi. Makanya ikut Tuhan harus rendah hati. Tuhan aja rendah hati. Kenapa kita gak rendah hati? Tuhan aja gak mengandalkan keandalannya, kesetaranya dengan Allah. Kayak kalau ada orang Kristen yang bilang, lu belum tahu gue siapa. Cepat-cepat tinggalin. Karena dia aja gak tahu dirinya siapa. Kalau udah inget ngomong sama gue ya. Berikutnya lagi saudara, ini paku. Paku yang dipakai untuk memaku Yesus. Terlalu tajam, menusuk sampai ke dalam. Saya pengen saudara tahu bahwa saudara sangat dicintai oleh Tuhan. Berikutnya lagi saudara, biar langsung saja. Silospongium. Saya dapat ini tahun lalu, istri saya yang cari. Oke, puji Tuhan saudara. Silospongium ini adalah dipakai, gambar slide selanjutnya. Kalau orang Romawi kuno pada masa itu untuk BAB, buang air besar, pakai silospongium. Untuk mohon maaf, membersihkan BAB-nya. Untuk cebok. Dan silospongium ini saudara, ketika Yesus berkata di atas kayu salib, dia berkata, aku haus. Prajurit Romawi mengambil silospongium itu, mohon maaf, yang buat cebok. Diikat. Ditaruh di namanya anggur, nama anggurnya poksa. Poksa itu ada the lowest wine untuk orang miskin. Ditaruh. Dan dikasih ke mulut Yesus. Saya pengen saudara tahu betapa Tuhan kita amat sangat direndahkan. Agar hari ini tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan engkau. Agar hari ini Tuhan kita sangat dipermalukan. Agar hari ini tidak ada yang bisa mempermalukan engkau. Saya pengen saudara tahu bahwa di atas kayu salib kelahirannya ditemani oleh para binatang. Yesus lahir bukan raja yang menemani tapi binatang. Kematiannya dia ditemani oleh para penjahat. Yang menemani raja segala raja adalah penjahat. Agar hari ini kau yang merasa penjahat, kalau engkau mau datang sama Tuhan, dia terima engkau. Agar hari ini kau yang merasa gak pantas, kalau engkau mau datang sama Tuhan, kalau iblis berkata engkau gak layak, jangan dengerin omongannya. Selama engkau masih bernapas, maka selama itu engkau punya kesempatan untuk bertobat. Maka selama itu punya kesempatan untuk datang sama Tuhan. Kapanpun, siapapun engkau, seburuk apapun engkau, kalau kau mau bertobat hari ini, di gereja ini. Tuhan yang mengasihi saudara akan buka tangannya dan peluk saudara. Dan berkata, aku mengasihi engkau. Amin. Sambil saya undang pemain sulap, main musik. Bisa maju ke depan. Yesus sodorkan. Agar hari ini saudara gak lagi merasa malu. Kalau orang tanya sama saya, kalau kamu punya kesempatan untuk khotbah 1 menit sama orang bukan orang percaya. Apa yang akan kamu khotbahkan sama orang bukan percaya itu? Saya nggak akan ngajar mengenai baptisan. Saya nggak akan ngajar mengenai perbuatan. Saya nggak akan ngajar mengenai yang namanya ABCD. Saya cuma ngomong sama orang itu. Yang punya surga. Crazy in love with you. Tuhan sayang sama kamu. Tapi Pak saya begini. Dia cinta sama kamu. Pak, tapi saya brengsek Pak. Justru kamu yang dicari. Pak, saya brengsek banget Pak. Justru kamu yang paling most wanted dicari. Kalau saudara lihat ada gambar domba-domba. Dan satu domba yang digendong. Tahu gambar itu? Aduh pengen dong jadi domba yang digendong. Itu domba yang digendong justru domba yang paling nakal. Karena kakinya dipatahin. Makanya digendong. Ini bukan kasih karunia kebablasan, no. I do believe orang yang bertobat hidupnya harus menghasilkan buah pertobatan. Tapi ketika bicara mengenai Paskah, Paskah adalah bukti bahwa Tuhan sangat sayang sama saudara. Dia tinggalin surga
mencari saudara. Dia mengambil rupa manusia untuk ketemu sama saudara. Dari dulu sampai sekarang Tuhan cuma pengen deket sama kita. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan cuma mau deket. Kok gak ngomong? Tuhan cuma mau apa? Apa buktinya? Awal penciptaan. Ditaruh di mana manusia? Taman Eden. Dekat sama mereka. Agar Adam dan Hawa dekat sama Allah. Allah taruh di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Bangsa Israel. Allah taruh tabutnya di tengah-tengah mereka. Karena Allah mau dekat. Manusia makin ngaco, makin gak benar. Allah kirim anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib. Jadi manusia. Karena Allah mau dekat sama saudara. Mau tau gak perasaan yang paling gak enak di muka bumi? Mau tau gak perasaan apa? Perasaan jauh dari Tuhan. Perasaan Tuhan marah. Perasaan Tuhan benci. Perasaan gak berharga. Gak enak banget. Gak enak banget. Saya kalau bukan Tuhan, gila saya. Gila. Hampir sih. Itu harusnya lucu sih. Tapi saya terlalu serius. Tapi karena Tuhan. Kalau hari ini kau merasa jauh karena dosamu, akui, bereskan, datang sama Tuhan. Hari ini kau gak merasa gak berharga, jangan dengar kata iblis. Kamu sangat berharga. Saya bilang tadi di sesi pertama. Kalau Tuhan punya HP, maka fotonya foto saudara dan saya. Di HP Tuhan. Kalau Tuhan punya kalender, maka dia akan kalenderin ulang tahun kita. 9 Juni. Informasi. Barang siapa beting hendaklah yang mendengar. Tuhan cinta, Tuhan sayang sama saudara. Jangan lari dari Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Yang bangga sama Yesus, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Apapun kelemahanmu hari ini, katakan ku tahu Tuhan kelemahan hidupku. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih. Mari guys, mau yang angkat tanganmu dua-dua dengan imanmu di hari Paskah ini, katakan kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat denganmu. Kami cuma mau dekat sama Tuhan. Kami cuma mau nempel sama Tuhan. Kami akan terbang tinggi, terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa
Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu dua-dua di hari Paskah ini. Katakan kasih-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Thank you, Jesus. Ini kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu Kau Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak akan pernah permalukan kami. Kalau Kau yang mengangkat kami, kami tahu tidak ada satu tangan pun yang bisa merendahkan hidup kami. Terbang lebih tinggi, Kau bawa kami terbang lebih tinggi. kasih. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap kita dimanapun studio kita, boleh gak arahkan tangan ke depan. Saya mau berdoa buat sahabat saya. Apapun musim yang Tuhan sedang izinkan dalam hidup Kakak Gideon, kami tahu Tuhan punya rencana, kami tahu Tuhan punya maksud. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satupun yang bisa mempermalukan. Kau adalah gembala kami, Kau adalah tempat perlindungan kami. Meskipun 1000 tangan mencoba untuk merendahkan hamba-Mu, cukup 1 tangan yang membela, itu lebih dari cukup. Sebab itu kami umat-Mu dan hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan, berikan penghiburan, kuatkan hati Kak Gideon, dimanapun dia berada, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan selalu berserta. Di dalam api, di dalam badai, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mungkin Tuhan tidak memberhentikan Daniel untuk masuk dalam kandang singa, tapi di dalam kandang singa itu Kau membungkam singa untuk tidak menerkam Daniel. Dan kami tahu Tuhan yang akan pelihara hamba-Mu bersama istri, bersama seluruh keluarga. Ada tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar, yang berlimpah atas kehidupan Pastor Gideon dan istri. Dan ujung-ujungnya kami akan saksikan dan kami akan kembalikan semua kemuliaan bagi nama Tuhan Amen. Yesus. Nama di atas segala. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar kami. Meskipun 1000 tangan manusia menaikmu jatuh, namun Tuhan yang bela hanya. katakan, sanggup membuatmu naik ke. Katakan percayalah, come on. Percayalah Tuhan yang bela. Ayo sama-sama angkat tanganmu, katakan. Oh, katakan meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik. Kau sanggup membuat kami naik terbang lebih tinggi. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Kami yakin, yang percaya katakan. Percayalah. Sama-sama katakan. Tuhan yang bela. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. And thank you so much Kak Gideon. Thank you so much for coming to GSJS ya. I hope you enjoy pelayanan di sini ya. Thank you so much. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat beliau. Thank you so much. Thank you Mas.